Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, pada sesi ini kita akan berbincang dengan salah seorang atlet paramotor Provinsi Riau. Beliau merupakan anggota Polri, yakni berdinas sebagai Kapolsek di Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau sudah hadir bersama kita, yakni AKP Hendra Setiawan. Terima kasih Pak Hendra sudah berkenan hadir di sini. Siap. Ini bagaimana nih Bang, Abang bisa terjun di dunia paramotor ini? Baik, terima kasih. Ini saya menggeluti kegiatan paramotor ini sebenarnya sudah sejak tahun 2012. Ini bermula saya menjadi kegiatan para layang. Jadi dari para layang ini kita beralih ke paramotor. Para layang 2012, kemudian masuk ke paramotor ini 2014. Nah ini belajar Abang di mana? Atau jadi, tidak? Kita nih untuk para layang ataupun paramotor ini kita harus belajar. Jadi kami dididik oleh TNI AU karena memang olahraga dirgantara ini di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Jadi kita mulai dari ground handling sampai terbang sampai menggunakan mesin itu semuanya diajari oleh TNI Angkatan Udara. Nah ini dari awal kan Abang belum mendalami dunia ini. Pertama kali terbang tuh apakah tidak merasa ketakutan atau seperti apa? Baik, jadi semua orang pasti punya rasa takut. Iya. Jadi sama, saya juga punya rasa takut. Namun karena kita sudah berlatih, jadi sebelum terbang itu kita latihan dulu, latihan kering dulu di bawah, namanya ground handling. Jadi ground handling itu kita latihan di bawah, kita kuasai dulu di bawah, kemudian baru kita coba untuk terbang di atas. Jadi kalau sudah kuasai di bawah, udah yakin, baru kita terbang, insya Allah kita berani. Nah tuh Abang belajar otodidak atau memang ada sekolah khusus Bang untuk ini? Ya itu saya sampaikan tadi, kita belajar. Jadi setiap daerah itu ada pelatihnya. Nah, itu ditunjuk dari pusat TNI itu ada pelatihnya setiap daerah. Nah kita untuk di Pekanbaru ini dilatih oleh rekan-rekan kita dari TNI Angkatan Udara yang ada di Pekanbaru gitu. Berarti Abang itu diperintahkan instansi Abang atau memang dari niat sendiri itu? Berawal itu dari hobi ya. Dari hobi sebenarnya kita hanya inisiatif sendiri, kita belajar sama kawan-kawan di TNI AU, kemudian akhirnya kita menjadi atlet. Ya sekarang ini ya kemudian tentu kita karena kita sering keluar, tentu kita harus izin pimpinan kita, sehingga sekarang kita sudah diketahui oleh pimpinan kita bahwa kita adalah atlet paramotor Riau. Apa yang membuat Abang tertantang Bang untuk mendalami olahraga ini Bang? Ya sebenarnya sih bukan masalah tertantang ya, ini kan berawal dari hobi ya. Jadi hobi yang menjadi pertama nih hobi, sekarang udah meningkat ke atlet gitu. Sebenarnya tantangannya dalam penerbangan ini banyak, banyak ya. Apalagi risiko ya, risiko yang kalau berhubungan dengan udara ini kan pasti risikonya kita tahu jatuh. Lah, kan? Nah, jatuh gitu salah satu itu udah bagi kawan-kawan atlet paramotor, para layang itu sudah nggak, ini sudah biasa lah hal begitu gitu. Tinggal nanti tergantung nasib lagi yang Nah ini kan Abang sekedar hobi, kemudian mendalami dunia itu. Nah menjadi seorang atlet ini seperti apa perjalanan Abang sebenarnya ini? Ya untuk paramotor sendiri sebenarnya baru di lingkungan KONI ini ya. Jadi maksudnya begini, dulu paramotor ini hanya fun fly, terbang bahagia itu saja. Nah sekarang paramotor ini sudah menjadi salah satu cabang yang diikutkan dalam PON. Jadi tahun kemarin sudah diikutkan dalam eksibisi di PON Papua. Sehingga tahun ini ya sudah diikutkan dalam PON Aceh. Nah, itu jadi paramotor ini sebenarnya dalam lingkup PON ini baru. Dulunya hanya fun fly saja bergabung dengan para layang. Tapi sekarang karena sudah masuk PON, jadi paramotor ini sudah berdiri sendiri. Ada cabornya sendiri, cabur paramotor. Cabur paramotor. Ya. Tapi itu di bawah Pengpro ini, Pengpro paramotor sendiri atau memang gabungan ini? Nah, untuk paramotor ini kita kan di bawah Federasi Aerosport Indonesia. Nah, Federasi Aerosport Indonesia ini kan di bawah naungan TNI AU. Jadi dari Federasi Aerosport Indonesia ini ada beberapa cabang olahraga yang berhubungan dengan dirgantara seperti terjun payung, para layang, para motor, air modeling, terbang layang. Nah, itu salah satu
cabur-cabur yang di bawah PASI ini gitu. Masuk para motor. Jadi kita untuk di daerah ini kita di bawah naungan PASI dari Riau. Nah, sebagai atlet ini pertandingan apa aja yang sudah pernah Abang ikuti? Karena ini baru tergolong baru ya dalam dunia PON ini, jadi kita kemarin sudah mengikuti kejuaraan atau kejurnas prapon di Banten ya. Alhamdulillah untuk saya sendiri atau Riau mendapatkan medali emas. Ya, medali emas saya kemarin mendapat medali emas dalam kategori navigasi tandem. Nah itu, jadi itulah yang prestasi yang baru kita dapatkan karena memang ini baru dipertandingkan. Nah, inilah sekarang kita lagi persiapan untuk menghadapi PON 2024 ini. Di Aceh Sumut ya? Di Aceh Sumut. Nah, selama Abang menggeluti dunia para motor nih Bang, apa yang berkesan bagi Abang Bang selama Abang mengikuti dunia Jadi ini? para motor ini ya gimana ya, karena ini hobi ya, hobi di udara, kita fun fly. Ya namanya fun fly itu kalau nggak fun nggak usah fly. Jadi kalau nggak happy nggak usah terbang. Nah jadi intinya kita kalau dengan para motor ini pasti happy. Terbang ke suatu tempat ya untuk melihat view yang indah, apalagi Pekanbaru nih ya. Tentunya dengan izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh TNI AU dan juga Airnav gitu loh. Jadi kita terbang ini bukan asal terbang, tidak. Kita ada surat izin terbang, juga ada noten namanya dari Airnav. Jadi bukan asal terbang, namun tempat-tempat yang kita ada izinnya itu juga view-nya sangat bagus. Nah, itulah sangat berkesan bagi saya ketika kita terbang, apalagi bawa keluarga, bawa teman, ya kan? Kita bisa melihat pemandangan yang indah di Pekanbaru. Berarti bisa ya dianggap sebagai model wisata juga berarti dunia. Nah, sebenarnya para motor tandem itu di tempat-tempat wisata seperti di Bali, di Padang, di mana-mana daerah wisata itu sudah digunakan untuk destinasi wisata udara. Nah, namun kita di Pekanbaru ini karena mungkin terbatas informasi juga tempat wisata juga nggak ada, ya jadi terbatas. Tapi kami dari Rio Paramotor ya juga sering membawa teman-teman. Ada teman-teman kita yang pengen lihat suasana bagaimana, mereka datang ke acara kita latihan di tempat-tempat yang kita sudah diizinkan terbang, ya kita bawa mereka terbang yang ada. Dan alhamdulillah teman-teman sangat terkesan. Dan itu mereka mendaftar atau seperti apa Bang? Tidak, jadi kita kan untuk kegiatan rutin kita kan ada Sabtu Minggu yang ada izin terbang. Nah, bagi teman-teman yang kenal sama kita, yang tahu informasinya, mereka mungkin DM kita via WhatsApp. Bang, boleh nggak kami numpang? Oleh, silakan mampir ke tempat kita. Gitu. Jadi ketika mereka datang ke tempat latihan kita, pas lagi waktu kita senggang, mungkin bisa bawa penumpang, angin yang bagus, cuaca yang bagus, kita terbangkan mereka. Berarti tergantung angin dengan cuaca juga, ya, Bang? Jadi kalau olahraga dirgantara ini memang sangat tergantung dengan cuaca yang ada. Jadi kalau kita harus bisa membaca itu. Ketika cuaca tidak bagus, angin yang tidak stabil, ya kita nggak terbang. Karena tadi kan awalnya sudah jelas. Fun fly. Kalau nggak fun, nggak usah fly. Gitu. Nah, ini setelah Abang menggeluti dunia ini, kemudian fun fly seperti tadi, kemudian Abang berprestasi, ada nggak pengalaman Abang bawa penumpang terbang, tiba-tiba dia ketakutan tinggi gitu? Ada pernah nggak terjadi seperti itu? Jadi kalau untuk penumpang saya selama ini yang saya bawa terbang, teman-teman saya, saudara-saudara saya, alhamdulillah tidak ada yang takut. Begitu saja terbang, mungkin awalnya saja, awalnya pada saat take off mungkin agak gimana gitu. Tapi setelah di atas, setelah lihat view yang bagus, wah mereka pasti jempol semua. Malah pengen terbang lagi. Gitu. Itu gratis atau ada bayar? Paling ya kita minta bantu uang beli BBM lah. Sekali terbang itu ada biaya ya, ada BBM dan ada oli yang kita persiapkan. Ya paling kita bantu teman-teman lah untuk bantu beli minyak aja gitu. Pengalaman pahit Abang Bang sebagai seorang paramotor Bang, ada Bang? Pengalaman pahit, ini yang sangat berkesan bagi saya. Jadi beberapa waktu lalu, tepatnya mungkin 3 bulan yang lalu, saya pada saat itu melaksanakan tugas ya penerbangan dengan Kasat Lantas Polres Kuansing, karena saya adalah Kapolsek di sana. Kemudian di sana ada event pacu jalur, pacu mini. Jadi kita atas perintah pimpinan kita melaksanakan patroli udara. Jadi pada saat saya melaksanakan patroli udara tersebut bersama Kasat Lantas, tiba-tiba ada kendala di engine.
ya. Engine saya mati di udara. Nah, pada saat itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau engine kita mati juga nggak ada masalah, karena ada parasut yang menghandle. Nah, kita handle, namun pada saat itu terbang saya sudah rendah. Kemudian posisi kita di pertokoan. Untuk lapangan tidak ada di sana. Nah, saya coba untuk handle mesin saya, parasut saya handle untuk landing di jalan raya. Nah, saya sudah mengarahkan ke jalan raya. Ya, namun tadi karena mesinnya mati ya, jadi kita tidak bisa sesuka kita menghandle. Jadi dengan kemampuan yang ada, dengan cuaca yang ada, kita coba handle. Tapi pada saat mau landing, ban belakang ini menyentuh salah satu papan reklame yang ada di situ. Sehingga mesin para motor saya itu langsung membalik, langsung jatuh, crash gitu. Jadi itu yang memang sangat berkesan bagi saya. Tapi alhamdulillah saya dan penumpang saya, alhamdulillah sampai saat ini kita selamat, tidak ada kendala, dan kita juga sudah aktif di kegiatan kita. Nah, cedera bang waktu itu? Untuk saya memang kemarin pada saat itu cedera, ada luka sedikit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi penumpang saya alhamdulillah tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ya. Nah, itu sebenarnya risiko-risiko itu bagaimana cara antisipasi ini bang? Sebenarnya itu ada SOP-nya. Sesuai dengan SOP sebenarnya ada. Penerbangan itu untuk para motor tidak boleh di bawah 200 tempat-tempat keramaian. Ya. Jadi di atas 200 lah meter, karena parasut cadangan yang kita gunakan itu akan ngembang pada saat di atas 200. Kalau di bawah 200 parasut cadangannya tidak ngembang. Jadi kalau memang emergensi, kita punya parasut cadangan yang kita tarik gitu loh. Kemudian pada saat kita penerbangan dekat sungai, dekat air, kita juga harus punya pelampung, pelampung otomatis. Jadi pelampung otomatis itu ketika kita menyentuh air, pelampung langsung ngembang. Nah, itu juga harus kita pakai. Itulah SOP, salah satu SOP yang digunakan dalam penerbangan para motor. Tetapi karena situ banyak ruko-ruko, akhirnya enggak bisa di ininya bang. Nah, jadi kemarin ya itulah salah satu kendala saya pas terbang rendah, pas pula engine-nya mati ya, kita serahkan lagi sama yang mau buat saya kan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas. Tetapi ya bang waktu itu enggak pingsan ya atau? Tidak, kita orang menganggap itu jatuh ya, tapi kalau saya menganggap itu kan landing yang gagal. Saya gagal landing aja, ya kan? Kalau kami bilang, saya kan mau landing, tapi gagal gitu kan. Jadi saya nggak ada masalah, saya juga nggak pingsan, hanya sadar aja gitu. Dan itu tidak terdeteksi sebelumnya atau seperti apa bang? Sehingga mati sebenarnya SOP-nya sudah kita jalani. Sebelum terbang cek sudah, semua sudah. Ya, namun kalau namanya musibah kita tidak dapat ini ya. Nah, itu kemarin ya itu yang terjadi gitu loh. Semuanya kita sudah laksanakan, cek and recheck, semuanya engine-nya oke sebelum penerbangan kan. Ya tiba-tiba seperti itu, kita mau gimana lagi, namanya musibah kan gitu. Iya. Bagaimana respon keluarga bang ketika mendengar abang kecelakaan? Ya, namanya kecelakaan pasti keluarga shock ya. Semua keluarga siapapun itu pasti shock. Tapi setelah berjalannya waktu, karena keluarga kita kan sudah tahu kegiatan kita apa dan risikonya apa, jadi nggak ya mau tak mau, suka tidak suka tetap mendukung kita gitu loh. Karena ya itu tadi, ketika kita berolahraga berhubungan dengan udara, risikonya kita sudah tahu dan keluarga kita sudah tahu itu. Jadi ya no comment aja lah, yang penting semangat. Apa yang ingin abang sampaikan bang terhadap istri abang, saudara anak mungkin? Jadi buat keluarga saya terima kasih banyak juga atas supportnya. Semua kegiatan saya disupport ya, apalagi dalam hal meraih prestasi di PON ini, keluarga saya sangat mensupport gitu. Walaupun ya sering ditinggal, tapi saya bangga dengan mereka. Trauma nggak bang dengan kejadian itu bang? Insya Allah tidak, karena namanya hobi ya kita pantang menyerah. Nah itu nggak mengganggu abang untuk ke PON ya? Nggak ya? Nah itu saya bilang, ini kita udah hobi ya, udah menyatu, udah menjadi darah daging, jadi kita nggak ada kendala. Kita persiapkan untuk PON, kan? Kita apalagi waktu sudah dekat, ini pun dalam minggu depan kita sudah mau TC penuh, kita akan lakukan itu untuk mencapai ya hasil yang maksimal lah, lagi untuk membawa nama Riau. Iya. Target di PON memang emas ya bang ya? Ya sama dengan Prapon, kemarin kita alhamdulillah dapat emas, tentu di PON lebih lagi gitu. Kemarin dapat 1, kalau bisa di PON dapat 2. Iya. Jadi kita pasti optimis lah.
Gimana responnya bang? Respon masyarakat, respon instansi bang ketika abang jatuh di... Kalau respon masyarakat ya sangat khawatir lah mereka, karena saya memang biasa yang hilir mudik melang melintang di daerah sana. Ya ketika saya jatuh, wah masyarakat tuh yang membantu kita ya, bawa kita ke rumah sakit, sampai rumah sakit itu penuh. Ya, akhirnya rumah sakit itu dijaga polisi, nggak boleh masuk karena udah nggak terbendung banyaknya masyarakat yang ingin melihat saya gitu. Ini informasi dari yang jaga gitu kan. Kemudian apalagi dari instansi saya sendiri gitu kan, pasti saya di backup karena memang kita pada saat itu sedang melaksanakan tugas. Nah, dukungan instansi bang, abang kan seorang Kapolsek, kemudian di instansi Polri. Nah, bagaimana dukungan instansi abang terhadap keberlanjutan abang sebagai atlet di paramotor ini bang? Sebenarnya ini kan tidak mengganggu kegiatan dinas ya. Kegiatan yang saya lakukan ini kadang kalau untuk latihan itu kan saya di hari Sabtu dan Minggu, jadi tidak mengganggu kegiatan dinas. Nah, ketika ada hal-hal yang kita laksanakan itu mengganggu kegiatan dinas, itu kita menghadap pimpinan dan biasanya kita disupport dan didukung dengan memberikan surat perintah untuk melaksanakan tugas. Misalnya saya mau TC penuh atau saya mau prapon, saya mau pon. Itu kan sudah mengganggu jam dinas. Karena waktunya kan bukan sehari 2 hari. Nah, kita menghadap pimpinan, minta dibuatkan surat, dan biasanya itu di ACC kita dikasih izin untuk melaksanakan kegiatan apa yang kita inginkan tersebut. Karena juga mengharumkan nama instansi ya, juga. Pasti. Ini juga kita mengharumkan nama instansi. Nah, kemarin informasinya bang menerima penghargaan dari Kapolres ya bang ya? Iya, jadi pada saat upacara 1 Juli di Polres Kuansing, alhamdulillah kemarin saya mendapat penghargaan dari Kapolres ya, tentang berdedikasi dalam melaksanakan tugas dan bidang olahraga gitu. Jadi saya kemarin tanyakan, ini saya PKM masalah apa nih gitu kan. Terus dari SDM menyampaikan bahwa Bapak kemarin sudah berprestasi mendapat emas di prapon. Nah, kemudian sehingga dalam acara HUT Bayangkara ini Bapak dikasih reward oleh Bapak Kapolres yang diserahkan oleh Bapak Bupati Kuansing. Mungkin apa yang ingin abang sampaikan bang terhadap instansi Polri yang sudah memberikan dukungan terhadap abang? Baik, jadi untuk instansi Polri saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah mensupport saya. Semua kegiatan saya disupport, ya tidak ada kendala. Kegiatan-kegiatan saya yang untuk PON ini juga disupport, tidak ada masalah. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih supportnya. Ke depan saya ingin juga ada polisi-polisi lain yang bisa bergabung dengan saya membawa nama harum persatuan. Nah, menghadapi PON kemudian abang ingin menciptakan prestasi bang, apa yang ingin abang sampaikan terhadap masyarakat bang? Terkait PON ini ya, pertama kita mohon doa ya dari kita semua, dari masyarakat Riau, karena kan saya berangkat nih membawa nama Riau. Jadi saya mohon doa dukungan kepada masyarakat Riau agar kami bisa melaksanakan tugas dan berprestasi tentunya. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan melaksanakan TC latihan penuh di Japura ya. Kami juga mohon dukungan kepada tim atau instansi yang terkait. Dalam hal ini instansi Bandara Japura ya, mohon dibantu kami, beri kami kesempatan untuk latihan di sana. Berarti memang target abang memang emas ya bang di PON ya? Target kita emas. Itu di mana bang di pertandingan bang? Untuk PON paramotor itu di pertandingan di Loksemawe, di Bandara Malikus Saleh. Kita dipertandingkan di sana pada tanggal 27 Agustus ya. Start sudah mulai di sana di Loksemawe. Nah, lawan-lawan yang akan dihadapi yang menurut abang berat dari provinsi mana bang? Jadi masalah lawan ya, kita kemarin sudah mengikuti prapon ya, berarti kan sudah kenal, sudah tahu siapa lawan-lawan kita gitu kan, bagaimana kekuatan kita, kekuatan lawan itu. Jadi ya semuanya bagus, baik, semuanya lawan gitu. Apalagi berjalannya waktu mereka kan pasti mengasah kemampuannya. Cuman yang harapan saya pada saat kemarin kita prapon itu yang ikut bertanding itu 130. Sekarang hanya 50. Berarti kan ada separuh yang dibuang gitu. Jadi kesempatan kita untuk meraih prestasi itu lebih besar lagi. Itu maksudnya. Prapon kemarin 130 lebih, ini sekarang 50. Nah, berarti kan kita punya peluang untuk itu. Lagi mungkin dengan support dari KONI untuk kegiatan TC kita, ya kita berharap bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke bang, terima kasih bang atas waktunya bang untuk setelah hadir bersama kami di Podden Channel. Itulah tadi
bincang kita dengan salah seorang atlet paramotor Provinsi Riau, AKP Hendra Setiawan, yang juga seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Kapolsek di Kabupaten Kuantan Singi. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Podium Channel. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.